yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada para habaib kita yang sudah ada di tengah-tengah kita ini, yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau ini menjadikan wasilah perantara rahmat akan Allah turun di tempat kita pada malam hari ini insyaallah. Karena para habaib Pak Bu, mereka itu di saat dilahirkan itu sebelumnya tidak pernah mau mesen sama Allah saya ingin jadi habib, mesen saya ingin jadi seorang syarifah, itu tidak pernah. Maka aneh kalau ada orang itu yang hasut sama habib sama syarifah. Aneh kalau ada orang di akhir zaman ini dia ngaku cinta sama Nabi, tapi sama keluarga Nabi dia nggak senang. Setiap hari baca tawasul Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Siapa wa ala alihi itu? Keluarganya Nabi. Kita minta kepada Allah melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya agar apa yang kita niatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hidup kita benci dengan para habaib. Di dalam kehidupan kita bisa mencintai ulama, tapi sama para habaib kok kita enggak senang. Bahkan dikatakan dalam kitab Manhajus Shawi oleh salah satu seorang para ulama habaib kita, kemuliaan seorang ulama itu di saat akalnya dicabut oleh Allah itu tidak dipanggil lagi ulama, maaf, dia jadi orang gila. Contoh ada seorang ustaz alim punya pesantren, punya majelis di mana-mana, ceramah di sana sini, di media sosialnya, di televisinya luar biasa. Tapi suatu saat Allah cabut dia punya akal, nanti dipanggilnya bukan ulama lagi, bukan peserta, jadi dipanggilnya orang gila. Karena kemuliaannya dengan ilmu. Di saat ilmunya dicabut oleh Allah, akalnya dihilangkan oleh Allah, dikenalnya dengan namanya orang gila. Tapi kalau habib ini atau syarifah ini kemuliaannya sudah melekat di dalam dirinya. Jadi maaf seandainya ada habib akalnya itu hilang, orang tetap memanggil dia habib. Kenapa? Karena habib ini sudah melekat menjadi satu. Oleh karenanya di saat kita melihat habib itu, yang pertama kali harus kita lintaskan di hati kita, dia itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang paling penting. Bahkan sebagian mengatakan kalau engkau ingin lihat yang namanya muhibbin, kita kan sering mendengar istilah muhibbin, orang-orang yang cinta dengan para habaib. Dikatakan kalau engkau ingin lihat muhibbin yang sesungguhnya, di saat engkau melihat orang tersebut tidak membedakan antara habib yang soleh dengan habib yang tidak soleh, antara habib yang alim sama habib yang tidak alim, antara habib yang ahli ibadah dengan habib yang tidak ahli ibadah. Kalau orang itu bisa menyamakan antara habib yang soleh dengan tidak soleh, yang alim dengan tidak alim, yang ahli ibadah dengan tidak ibadah, baru itu namanya muhibbin. Tapi kalau kita masih membeda-bedakan, kalau habibnya seorang ustaz, ahli ibadah, soleh, kalau lewat berdiri, dicium tangannya, bawa air, minta doa kepadanya. Tapi kalau yang lewat habibnya ini bukan alim,
habibnya tidak ahli ibadah, bahkan dalam tanda kutip mungkin habibnya kurang baik, kemudian kita tidak berdiri, kita tidak salaman dengannya, maka ketahuilah cinta kita tidak sungguhnya dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Nabi, cintai keluarga Nabi. Kita ini kalau acara maulid seperti sekarang, sholawatannya luar biasa. Apalagi sohibul rebana, bagian templangan ini, semangatnya, hadrohnya ini luar biasa. Itu membaca maulid nabinya tidak ada bersama, dan sudah meninggal 14 abad yang lalu. Ini keluarganya Nabi yang darahnya Nabi ada di dalamnya, dia tidak memuliakannya. Ini aneh, saya pribadi melihat ini aneh, fenomena yang aneh. Ngaku cinta sama Nabi. Bahkan kemarin bagian saya ngisi di Cianjur waktu itu di tempat Habib Abdul Qadir As-Segaf di daerah Cianjur. Kita ngisi di sana, itu ada 7 benda Nabi. Di antaranya ada bekas darah bekamnya Nabi, kemudian ada beberapa. Itu orang memuliakan luar biasa. Tapi kalau dia melihat keluarganya Nabi yang berbentuk fisik, bentuk manusia kok tidak memuliakan, maka sia-sia memuliakan Nabi dengan benda-benda tersebut. Ini kita bisa menyentuhnya, ini kita bisa mengambil berkahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensabdakan, kalau di dunia ada orang berbuat baik kepada keluargaku, kepada cucu-cucuku, kok di dunia kebaikan mereka belum dibalas oleh Allah, nanti di akhirat aku akan tunggu mereka, aku akan membalas sendiri kebaikan mereka yang berbuat baik pada cucuku. Jadi kalau di dunia ada orang berbuat baik kepada keluargaku, kok belum dibalas kebaikannya oleh Allah, maka aku Rasulullah yang membalas nanti kebaikannya di akhirat. Dalam riwayat lain mengatakan, aku adalah manusia yang paling tahu bagaimana cara membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada aku. Sehingga jangan pernah kita merasa rugi di saat kita memuliakan para habaib. Sekali lagi, jangan dibeda-bedakan antara habib yang alim dengan yang tidak alim, habib yang soleh dengan yang tidak soleh, habib yang ahli ibadah dengan yang tidak ahli ibadah. Pandang mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW yang kita sebagai umatnya diminta untuk memuliakannya. Titik. Kalau bahasa